warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tasyantik Salsabila. Saya mahasiswa Universitas PGRI Argopuro Jember, Prodi S1 Pendidikan Anak Luar Biasa, kelas 22A1 dengan nomor NIM 221F20001. Seperti judul pada video ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu tunadaksa guna untuk memenuhi tugas UTS tentang anak tunadaksa dengan dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD. Baik teman-teman, marilah kita belajar bersama-sama tentang apa sih itu tunadaksa. Tunadaksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh yang lainnya. Antara anak normal dan anak tunadaksa memiliki peluang yang sama untuk melakukan aktualisasi diri. Hanya saja banyak orang-orang yang meragukan kemampuan anak tunadaksa. Ada dua penggolongan anak tunadaksa, yakni tunadaksa murni yang tidak mengalami gangguan mental dan juga anak tunadaksa kombinasi yang kebanyakan mengalami gangguan mental. Anak tunadaksa adalah anak-anak yang mengalami kelainan fisik atau cacat tubuh yang mencakup kelainan anggota tubuh maupun yang mengalami kelainan anggota gerak dalam kelumpuhan yang disebabkan karena kelainan yang ada pada syaraf pusat atau otak disebut dengan cerebral palsy atau CP. Adapun definisi tunadaksa menurut situs resmi Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, dan daksa yang berarti tubuh. Selanjutnya adalah identifikasi anak tunadaksa. Yang pertama ada ciri-ciri anak tunadaksa. Ciri-ciri anak tunadaksa meliputi anggota gerak tubuh yang kaku, lemah atau lumpuh. Kemudian kesulitan dalam gerak atau tidak sempurna atau tidak lentur atau tidak terkendali. Kemudian terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasanya. Selanjutnya terdapat cacat pada alat gerak. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Kemudian kesulitan pada saat berdiri, berjalan atau duduk, dan menunjukkan sikap tubuh yang tidak normal. Yang selanjutnya ada hiperaktif atau tidak dapat tenang. Adapun ciri-ciri fisik anak tunadaksa adalah anak memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam kesempurnaan tubuh. Misalnya tangannya putus, kakinya lumpuh atau layu, otot atau motoriknya kurang terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya ciri-ciri mental. Ciri-ciri mental anak tunadaksa yang pertama, anak memiliki kecerdasan normal, bahkan ada yang sangat cerdas. Kemudian yang kedua ada depresi, kemarahan dan rasa kecewa yang mendalam disertai dengan kedengkian dan permusuhan. Kemudian ada penyangkalan dan penerimaan. Ada saat-saat di mana individu tersebut menolak untuk mengakui realita cacat yang telah terjadi meskipun lambat laun ia akan menerimanya. Kemudian meminta dan menolak belas kasih dari sesama. Ini adalah fase di mana individu tersebut mencoba menyesuaikan diri untuk dapat hidup dengan kondisinya yang sekarang. Ada saat-saat ia ingin tidak tergantung pada orang lain, ada saat-saat ia betul-betul membutuhkan bantuan sesamanya. Keseimbangan ini adalah kadang-kadang sulit untuk dicapai. Dan selanjutnya ada ciri-ciri sosial. Anak kelompok ini kurang memiliki akses pergaulan yang sangat luas karena keterbatasan aktivitas geraknya. Dan kadang-kadang anak menampakkan sikap marah-marah atau emosi yang berlebihan tanpa sebab yang jelas. Untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah, diperlukan alat yang khusus untuk memompong hidup tubuhnya. Misalnya kursi roda atau kaki dan tangan palsu. Selanjutnya adalah identifikasi anak tunadaksa. Yang pertama ada ciri-ciri anak tunadaksa.
Ciri-ciri anak tunadaksa meliputi anggota gerak tubuh yang kaku, lemah atau lumpuh. Kemudian kesulitan dalam gerak atau tidak sempurna atau tidak lentur atau tidak terkendali. Kemudian terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasanya. Selanjutnya terdapat cacat pada alat gerak. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Kemudian kesulitan pada saat berdiri, berjalan atau duduk, dan menunjukkan sikap tubuh yang tidak normal. Yang selanjutnya ada hiperaktif atau tidak dapat tenang. Adapun ciri-ciri fisik anak tunadaksa adalah anak memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam kesempurnaan tubuh. Misalnya tangannya putus, kakinya lumpuh atau layu, otot atau motoriknya kurang terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya ciri-ciri mental. Ciri-ciri mental anak tunadaksa yang pertama, anak memiliki kecerdasan normal, bahkan ada yang sangat cerdas. Kemudian yang kedua ada depresi, kemarahan dan rasa kecewa yang mendalam disertai dengan kedengkian dan permusuhan. Kemudian ada penyangkalan dan penerimaan. Ada saat-saat di mana individu tersebut menolak untuk mengakui realita cacat yang telah terjadi meskipun lambat laun ia akan menerimanya. Kemudian meminta dan menolak belas kasih dari sesama. Ini adalah fase di mana individu tersebut mencoba menyesuaikan diri untuk dapat hidup dengan kondisinya yang sekarang. Ada saat-saat ia ingin tidak tergantung pada orang lain, ada saat-saat ia betul-betul membutuhkan bantuan sesamanya. Keseimbangan ini adalah kadang-kadang sulit untuk dicapai. Dan selanjutnya ada ciri-ciri sosial. Anak kelompok ini kurang memiliki akses pergaulan yang sangat luas karena keterbatasan aktivitas geraknya. Dan kadang-kadang anak menampakkan sikap marah-marah atau emosi yang berlebihan tanpa sebab yang jelas. Untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah, diperlukan alat yang khusus untuk memompong hidup tubuhnya. Misalnya kursi roda atau kaki dan tangan palsu. Di sini ada suplemen kegiatan belajar mengajar anak tunadaksa. Itu ada program pembelajaran anak tunadaksa. Struktur kurikulum SLB atau Sekolah Luar Biasa untuk Anak Tunadaksa, komponennya terdiri dari atas mata pelajaran, yang kedua muatan lokal, bina diri dan gerak, dan pengembangan diri. Komponen yang berada dalam struktur kurikulum anak berkebutuhan khusus, yang lain terletak pada butir C, bina diri dan gerak. Bina gerak adalah serangkaian kegiatan pembinaan dan latihan yang dilakukan oleh guru yang profesional dalam mendidik pendidikan khusus secara terencana dan terprogram terhadap individu yang mengalami gangguan pada otot, sendi, dan atau tulang sehingga individu tersebut mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas mobilitas. Program Bina Diri mencakup beberapa hal yang berhubungan dengan kepentingan anak-anak sehari-hari seperti makan, minum, kebersihan diri, dan kerapian diri. Dengan demikian, kemampuan mengurus diri sendiri merupakan kecakapan atau keterampilan yang harus dikuasai anak-anak tunadaksa agar dapat mengurus dirinya sendiri dalam keperluan sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Nah, untuk bina gerak ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan fungsi gerak pada anak atau untuk memberikan bekal dan kemampuan gerak yang dapat mengantarkan anak mampu bergerak untuk berpartisipasi dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Materi dalam bina gerak itu ada seperti penguatan otot yang lemah, pelemasan otot yang kaku, mempertahankan kekuatan otot dan mencegah atrofi otot, memperbaiki gerak pada persendian, menanamkan keterampilan lokomotor, kemudian menanamkan keterampilan non-lokomotor, dan memperbaiki koordinasi gerak tubuh. Di sini ada suplemen kegiatan belajar mengajar anak tunadaksa.
Itu ada program pembelajaran anak tunadaksa. Struktur kurikulum SLB atau Sekolah Luar Biasa untuk Anak Tunadaksa, komponennya terdiri dari atas mata pelajaran, yang kedua muatan lokal, bina diri dan gerak, dan pengembangan diri. Komponen yang berada dalam struktur kurikulum anak berkebutuhan khusus, yang lain terletak pada butir C, bina diri dan gerak. Bina gerak adalah serangkaian kegiatan pembinaan dan latihan yang dilakukan oleh guru yang profesional dalam pendidikan khusus secara terencana dan terprogram terhadap individu yang mengalami gangguan pada otot, sendi, dan atau tulang, sehingga individu tersebut mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas mobilitas. Program Bina Diri mencakup beberapa hal yang berhubungan dengan kepentingan anak-anak sehari-hari seperti makan, minum, kebersihan diri, dan kerapian diri. Dengan demikian, kemampuan mengurus diri sendiri merupakan kecakapan atau keterampilan yang harus dikuasai anak-anak tunadaksa agar dapat mengurus dirinya sendiri dalam keperluan sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Nah, untuk bina gerak ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan fungsi gerak pada anak atau untuk memberikan bekal dan kemampuan gerak yang dapat mengantarkan anak mampu bergerak untuk berpartisipasi dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Materi dalam bina gerak itu ada seperti penguatan otot yang lemah, pelemasan otot yang kaku, mempertahankan kekuatan otot dan mencegah atrofi otot, memperbaiki gerak pada persendian, menanamkan keterampilan lokomotor, kemudian menanamkan keterampilan non-lokomotor, dan memperbaiki koordinasi gerak tubuh. Selanjutnya, penilaian untuk anak tunadaksa. Penilaian dalam kegiatan bina gerak dilakukan pada awal, proses, dan akhir kegiatan. Penilaian di awal dilakukan melalui asesmen. Hasil asesmen ini dipergunakan untuk dasar dalam memberikan bina gerak pada siswa. Sedangkan penilaian proses lebih ditekankan pada ketepatan layanan bina gerak yang diberikan. Termasuk di dalamnya unsur-unsur menunjang kelancaran pembelajaran, dan penilaian di akhir kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui perubahan yang terjadi selama proses pembelajaran yang diberikan. Metode yang digunakan untuk mengadakan penilaian dapat menggunakan gabungan dari metode observasi, pemberian tugas, tes, dan perabaan atau palpasi. Kemudian penyebab-penyebab tunadaksa. Ada apa saja sih penyebab-penyebab tunadaksa? Ada beberapa macam sebab yang dapat menimbulkan kerusakan pada anak sehingga menjadi tunadaksa. Kerusakan tersebut ada yang terletak di jaringan otak, jaringan sumsum tulang belakang, pada sistem muskulus skeletal. Adanya keragaman jenis tunadaksa dan masing-masing kerusakan timbulnya berbeda-beda. Dilihat dari saat terjadinya kerusakan otak, dapat terjadi pada masa sebelum lahir, saat lahir, dan setelah lahir. Dan selanjutnya sebab-sebab saat kelahiran atau fase natal atau perinatal. Hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan otak bayi pada saat bayi dilahirkan antara lain proses kelahiran yang terlalu lama karena tulang pinggang ibu. Nah, yang pertama ada penyebab tunadaksa sebelum lahir atau fase prenatal. Pada fase ini, kerusakan terjadi pada saat bayi masih dalam kandungan. Kerusakan disebabkan oleh yang pertama yaitu infeksi atau penyakit yang menyerang ketika ibu mengandung sehingga menyerang otak bayi yang sedang dikandungnya. Misalkan infeksi sipilis, rubella, dan tipus abdominalis. Kemudian selanjutnya kelainan kandungan yang menyebabkan peredaran terganggu, tali pusar tertekan sehingga merusak pembentukan syaraf-syaraf di dalam otak.
Kemudian bayi dalam kandungan terkena radiasi. Radiasi langsung mempengaruhi sistem syaraf pusat sehingga struktur maupun fungsinya terganggu. Kemudian ada juga ibu yang sedang mengandung mengalami trauma atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan terganggunya pembentukan sistem saraf pusat. Misalnya ibu jatuh dan perutnya membentur yang cukup keras dan secara kebetulan mengganggu kepala bayi, maka dapat merusak sistem saraf pusat. Nah, yang pertama ada penyebab tunadaksa sebelum lahir atau fase prenatal. Pada fase ini, kerusakan terjadi pada saat bayi masih dalam kandungan. Kerusakan disebabkan oleh yang pertama yaitu infeksi atau penyakit yang menyerang ketika ibu mengandung sehingga menyerang otak bayi yang sedang dikandungnya. Misalkan infeksi sipilis, rubella, dan tipus abdominolis. Kemudian selanjutnya kelainan kandungan yang menyebabkan peredaran terganggu, tali pusar tertekan sehingga merusak pembentukan syaraf-syaraf di dalam otak. Kemudian bayi dalam kandungan terkena radiasi. Radiasi langsung mempengaruhi sistem syaraf pusat sehingga struktur maupun fungsinya terganggu. Kemudian ada juga ibu yang sedang mengandung mengalami trauma atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan terganggunya pembentukan sistem saraf pusat. Misalnya ibu jatuh dan perutnya membentur yang cukup keras dan secara kebetulan mengganggu kepala bayi, maka dapat merusak sistem saraf pusat. Kemudian yang kedua, sebab-sebab pada saat kelahiran atau fase natal atau perinatal. Hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan otak bayi pada saat bayi dilahirkan, antara lain proses kelahiran yang terlalu lama karena tulang pinggang ibu kecil sehingga bayi mengalami kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen menyebabkan terganggunya sistem metabolisme dalam otak bayi. Akibatnya jaringan saraf pusat mengalami kerusakan. Kemudian pemakaian alat bantu merupakan tantangan ketika proses kelahiran yang mengalami kesulitan sehingga dapat merusak jaringan saraf otak pada bayi. Dan yang terakhir, pemakaian anestesi yang melebihi ketentuan. Ibu yang melahirkan karena operasi dan menggunakan anestesi yang melebihi dosis dapat mempengaruhi sistem persyarafan otak bayi sehingga otak mengalami kelainan struktur tubuh ataupun fungsinya. Dan yang ketiga adalah sebab-sebab setelah proses kelahiran atau fase postnatal. Fase setelah kelahiran adalah masa mulai bayi dilahirkan sampai masa perkembangan otak dianggap selesai, yaitu ada pada usia 5 tahun. Hal-hal yang dapat menyebabkan kecacatan setelah bayi lahir antara lain yang pertama adalah kecelakaan atau trauma kepala atau amputasi. Kemudian infeksi penyakit yang menyerang otak. Dan yang ketiga ada anoksia hipoksia. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih model pelayanan pendidikan bagi anak tunadaksa. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan bagi anak tidak selalu harus berlangsung di lembaga pendidikan khusus saja. Sebab sebagian dari mereka atau anak tunadaksa, pendidikannya dapat berlangsung di sekolah dan kelas reguler atau sekolah umum. Hal ini disebabkan oleh faktor kemampuan dan ketidakmampuan anak tunadaksa dan lingkungannya. Evalie Deno 1970 dan Ronald L. Talio 1984 menjelaskan bahwa sistem layanan pendidikan bagi anak luar biasa termasuk anak tunadaksa yang bervariasi mulai dari sistem pendidikan di kelas dan sekolah reguler atau umum sampai pendidikan yang diberikan di suatu rumah sakit, bahkan sampai bentuk layanan yang tidak memiliki makna edukasi sama sekali, yakni layanan yang diberikan kepada anak-anak tunadaksa dalam perawatan medis dan bantuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, dari kenyataan di lapangan bahwa anak tunadaksa memiliki problema penyerta. Problema penyerta ini berbeda-beda antara seorang anak tunadaksa yang satu dengan anak tunadaksa yang lain.
tergantung dari penyebab ketunaannya, berat ringannya ketunaannya. Atas dasar kondisi anak tunadaksa tersebut, maka model pelayanan pendidikan bagi pada sekolah khusus dan sekolah terpadu atau inklusi. Untuk sekolah khusus, pelayanan pendidikan bagi anak tunadaksa di sekolah khusus ini diperuntukkan bagi anak yang mempunyai problema lebih berat, baik problema penyerta intelektualnya seperti retardasi mental maupun problema penyerta kesulitan lokomosi atau gerak, dan emosinya. Di sekolah khusus ini, pelayanan pendidikan dibagi menjadi 2 unit, yaitu unit sekolah khusus bagi anak tunadaksa ringan dan unit sekolah khusus bagi anak tunadaksa sedang. Untuk sekolah khusus anak tunadaksa ringan atau SLBD, pelayanan pendidikan di unit tunadaksa ringan atau SLBD diperuntukkan bagi anak tunadaksa yang tidak mempunyai problema penyerta retardasi mental, yaitu anak tunadaksa yang mempunyai intelektual rata-rata atau bahkan di atas rata-rata intelektual normal. Namun, anak kelompok ini belum ditempatkan di sekolah terpadu atau sekolah umum karena anak masih memerlukan terapi-terapi seperti fisioterapi, speech therapy, atau terapi-terapi yang lainnya. Dan juga terjadi anak tunadaksa tidak ditempatkan di sekolah reguler karena derajat kecacatan yang terlalu berat. Kemudian selanjutnya sekolah khusus untuk anak tunadaksa sedang atau SLBD 1. Pelayanan pendidikan di unit ini diperuntukkan bagi anak tunadaksa mempunyai problema seperti emosi, persepsi, atau campuran dari ketiganya, disertai problema penyerta retardasi mental. Kelompok anak ini sedang mempunyai intelektual di bawah rata-rata atau di bawah normal. Untuk sekolah khusus, pelayanan pendidikan bagi anak tunadaksa di sekolah khusus ini diperuntukkan bagi anak yang mempunyai problema lebih berat, baik problema penyerta intelektualnya seperti retardasi mental maupun problema penyerta kesulitan lokomosi atau gerak, dan emosinya. Di sekolah khusus ini, pelayanan pendidikan dibagi menjadi 2 unit, yaitu unit sekolah khusus bagi anak tunadaksa ringan dan unit sekolah khusus bagi anak tunadaksa sedang. Untuk sekolah khusus anak tunadaksa ringan atau SLBD, pelayanan pendidikan di unit tunadaksa ringan atau SLBD diperuntukkan bagi anak tunadaksa yang tidak mempunyai problema penyerta retardasi mental, yaitu anak tunadaksa yang mempunyai intelektual rata-rata atau bahkan di atas rata-rata intelektual normal. Namun, anak kelompok ini belum ditempatkan di sekolah terpadu atau sekolah umum karena anak masih memerlukan terapi-terapi seperti fisioterapi, speech therapy, atau terapi-terapi yang lainnya. Dan juga terjadi anak tunadaksa tidak ditempatkan di sekolah reguler karena derajat kecacatan yang terlalu berat. Kemudian selanjutnya sekolah khusus untuk anak tunadaksa sedang atau SLBD 1. Pelayanan pendidikan di unit ini diperuntukkan bagi anak tunadaksa mempunyai problema seperti emosi, persepsi, atau campuran dari ketiganya, disertai problema penyerta retardasi mental. Kelompok anak ini sedang mempunyai intelektual di bawah rata-rata atau di bawah normal. Bagaimana anak tunadaksa di sekolah terpadu atau inklusi? Bagi anak tunadaksa dengan problema penyerta relatif ringan dan tidak disertai dengan problema penyerta retardasi mental, akan sangat baik jika di sedini mungkin pelayanan pendidikannya disatukan dengan anak-anak normal di sekolah reguler atau sekolah-sekolah umum, karena anak tunadaksa tersebut sudah dapat mengatasi problema fisik maupun intelektual serta emosionalnya. Namun,
Walaupun kondisi penyertaan anak tunadaksa cukup ringan, sekolah reguler yang ditunjuk untuk melayani pendidikan yang perlu persiapan untuk matang terlebih dahulu, baik persiapan sarana maupun prasarananya, seperti persiapan aksesibilitasnya, misalnya meminimalkan trap-trap atau tangga-tangga, jika memungkinkan dibuatkan ram-ram untuk akses kursi roda. Atau bagi anak yang khusus menggunakan alat bantu jalan lainnya seperti kruk atau walker. Bentuk meja atau kursi belajar disesuaikan dengan kondisi anak. Hal demikian memerlukan persiapan yang lebih tercerna sehingga tidak menimbulkan problema tambahan bagi anak tunadaksa. Juga bentuk toilet, kloset harus dapat dipergunakan bagi anak yang menggunakan kursi roda. Di samping itu, sistem guru kunjung dapat membantu memecah permasalahan yang mungkin timbul pada anak tunadaksa di kemudian hari.